Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cebjun Jumarna dengan NIM 2121047. Saya dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia kelas B1. Sesuai dengan tugas dari Bapak Wisudawan MPD pada pertemuan sebelumnya, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tantangan Pancasila dalam era globalisasi. Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara merupakan kesepakatan politik kehidupan negara Indonesia didirikan. Dan hingga sekarang di era globalisasi, negara Indonesia tetap berpegang teguh kepada Pancasila sebagai dasar negara. Sebagai dasar negara, tentulah Pancasila harus menjadi acuan negara dalam menghadapi tantangan global dunia yang terus berkembang. Karena dengan adanya globalisasi, batasan-batasan di antara negara seakan tak terlihat, sehingga berbagai kebudayaan asing dapat masuk dengan mudah ke masyarakat. Hal ini dapat memberikan dampak positif dan negatif bagi bangsa Indonesia. Jika kita dapat memfilter dengan baik berbagai hal yang timbul dari dampak globalisasi, tentunya globalisasi itu akan menjadi hal yang positif karena dapat menambah wawasan dan mempererat hubungan antar bangsa dan negara di dunia. Di era globalisasi, dunia seakan berubah menjadi sebuah komunitas global di mana setiap anggotanya saling berinteraksi satu sama lain, tanpa memandang apakah negara tersebut maju atau berkembang, desa atau kota. Semuanya akan berinteraksi sebagai sebuah negara berkembang. Pancasila memiliki peran penting sebagai filter atau penyaring nilai-nilai baru. Rakyat Indonesia perlu untuk dapat menyesuaikan diri dengan cepat terhadap perkembangan zaman, tetapi Pancasila diperlukan untuk mempertahankan nilai budaya. Pancasila dapat digunakan untuk memilah mana saja nilai yang dapat diserap untuk kemudian disesuaikan dengan nilai-nilai Pancasila sendiri. Yang selanjutnya yaitu ada pengaruh positif globalisasi. Yang pertama dilihat dari globalisasi politik. Pemerintahan dijalankan secara terbuka dan demokratis. Karena pemerintahan adalah bagian dari suatu negara. Jika pemerintahan dijalankan secara jujur, bersih, dan dinamis, tentunya akan mendapat tanggapan positif dari rakyat. Tanggapan positif tersebut berupa nasionalisme terhadap negara menjadi milik. Yang selanjutnya dari aspek globalisasi ekonomi. Terbukanya pasar internasional meningkatkan kesempatan kerja dan meningkatkan devisa negara. Dengan adanya hal tersebut akan meningkatkan kehidupan ekonomi bangsa, menunjang kehidupan nasional bangsa. Dari globalisasi sosial budaya kita dapat meniru pola berpikir yang baik seperti etos kerja yang tinggi dan disiplin, dan iptek dari bangsa lain yang sudah maju untuk meningkatkan kemajuan bangsa dan pada akhirnya memajukan bangsa dan akan mempertebal rasa nasionalisme kita terhadap bangsa. Yang selanjutnya yaitu ada pengaruh negatif globalisasi. Yang pertama, globalisasi mampu meyakinkan masyarakat Indonesia bahwa liberalisme dapat membawa kemajuan dan kemakmuran, sehingga tidak menutup kemungkinan berubah arah dari ideologi Pancasila ke ideologi liberalisme. Jika hal tersebut terjadi, akibatnya rasa nasionalisme bangsa akan hilang. Yang selanjutnya yaitu dari globalisasi aspek ekonomi. Hilangnya rasa cinta terhadap produk dalam negeri karena banyaknya produk luar negeri yang membanjiri di Indonesia. Dengan hilangnya rasa cinta terhadap produk dalam negeri menunjang gejala berkurangnya rasa nasionalisme masyarakat kita terhadap bangsa Indonesia. Yang selanjutnya yaitu ada masyarakat kita, khususnya anak muda, banyak yang lupakan identitas diri sebagai bangsa Indonesia. Karena gaya hidupnya cenderung meniru budaya barat yang oleh masyarakat dunia dianggap sebagai kiblat. Peran Pancasila sangat penting dalam menghadapi arus globalisasi.
karena Pancasila merupakan sebuah kekuatan ide yang berakar dari bumi Indonesia untuk menghadapi nilai-nilai dari luar sebagai sistem syaraf atau filter terhadap berbagai pengaruh luar. Dan Pancasila seharusnya dijadikan sebagai poros identitas untuk menghadapi bermacam identitas yang ditawarkan dari luar. Tetapi sangat disayangkan dengan nilai-nilai Pancasila dapat berperan dalam era globalisasi apabila dari diri masing-masing sudah tertanam nilai-nilai luhur Pancasila. Tentu akan percuma peran Pancasila dalam era globalisasi ini apabila dalam diri sendiri tidak mempunyai kesadaran akan pentingnya nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan. Yang selanjutnya yaitu ada syarat. Negara Indonesia kita wajib menghargai segala nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Mengingat Pancasila adalah masalah negara kesatuan Republik Indonesia yang bersatu dan berdaulat. Mungkin segitu presentasi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kesalahan.